Selamat datang di channel Bukan Saran Keuangan. Saya yakin banyak di antara kita yang sudah tahu tentang hukum penawaran dan permintaan, atau sering juga disebut dalam bahasa Inggrisnya hukum demand dan supply, di mana hukum ini menyebutkan jika permintaan suatu barang atau jasa makin banyak, maka makin tinggi harganya. Dan jika permintaan suatu barang atau jasa makin sedikit, maka makin rendah harganya. Untuk penawaran berlaku sebaliknya. Makin banyak penawaran akan suatu barang dan jasa tersedia, maka makin rendah harganya. Dan makin sedikit penawaran suatu barang dan jasa tersedia, makin tinggi harganya. Saya pikir kita semua sudah tahulah hukum ini sejak lama, dan tidak perlu lagi bukan saran keuangan menjelaskan, karena kami yakin di antara kita sudah banyak tahu, dan dengan mudah, walaupun belum tahu, bisa dengan mudah didapatkan dari sumber-sumber lain. Karena hukum tersebut sangat biasa, maka banyak di antara kita yang menganggap remeh atau seringkali melupakan hukum ini, hukum penawaran dan permintaan. Padahal hukum penawaran dan permintaan merupakan hal yang sangat penting, bahkan boleh dibilang hal yang paling penting di dalam dunia ekonomi. Lebih jauh lagi, di dalam kehidupan kita secara keseluruhan pun, seringkali kita tidak bisa lepas dari hukum penawaran dan permintaan. Sebagai ilustrasi, bayangkan jika di suatu desa ada 1000 perempuan dan hanya ada 10 laki-laki. Apa yang akan terjadi? Untuk laki-laki tidak usah senang dulu ya. Sekarang coba bayangkan jika ilustrasi tadi dibalik. Ada 1000 orang laki-laki dalam suatu desa dan hanya ada 10 orang perempuan saja di desa tersebut. Ya, sebagian rasanya sih kita semua sudah tahu ya jawabannya. Jadi tidak perlu dijelaskan apa yang menjadi jawaban dari ilustrasi tersebut kan. Jadi poinnya bukan pada barang dan jasanya, tetapi pada berapa besar jumlah penawaran dan permintaan yang ada. Banyak sekali contoh atau ilustrasi mengenai hukum penawaran dan permintaan ini pada kehidupan kita sehari-hari. Mungkin rekan-rekan ada yang ingin menambahkan, bisa menuliskan di kolom komentar di bawah. Jadi, hukum penawaran dan permintaan ini merupakan hukum yang sangat penting, tidak saja di dunia ekonomi, tetapi juga pada kehidupan secara keseluruhan.
Namun kita fokus di dunia ekonomi. Karena ini kan channelnya bukan saran keuangan. Oke, kita analisa apa yang menyebabkan harga suatu saham bisa naik. Beberapa jawaban diantaranya keuntungan yang diperoleh pada tahun berjalan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, atau perusahaan melakukan investasi yang memiliki prospek baik di masa mendatang, atau ada pembagian dividen yang besar pada tahun berjalan, ataupun hal-hal lain yang memberi tone positif terhadap saham tersebut. Nah, sekarang coba kita lakukan analisa lebih mendalam. Tone positif pada suatu saham tersebut menyebabkan apa? Ya, menyebabkan permintaan pada saham tersebut. Sedangkan jumlah saham yang beredar adalah tetap jumlahnya. Maka berlakulah hukum permintaan dan penawaran, di mana ada peningkatan permintaan terhadap jumlah suatu saham. Di sisi lain, penawaran terhadap saham tersebut jumlahnya tidak berubah. Maka harga saham tersebut akan naik. Jadi dalam peristiwa tadi, setelah kita analisa bersama-sama, naiknya suatu saham disebabkan oleh permintaan yang bertambah dan penawaran yang tetap. Itu adalah hukum permintaan dan penawaran. Demikian pula kalau dibalik. Tone negatif dalam bentuk apapun pada suatu saham akan menyebabkan sebagian dari pemegang saham tersebut ingin menjual saham yang mereka miliki. Di sini akan terjadi peningkatan penawaran terhadap saham tersebut. Sedangkan jumlah orang yang ingin membeli saham tersebut jumlahnya tetap atau malah berkurang. Sebab sebagian yang lain memilih untuk menunggu atau wait and see dan tidak mengambil tindakan apapun. Jadi dalam peristiwa ini terjadi peningkatan penawaran sedangkan permintaannya berkurang, maka harga saham akan turun. Demikian pula di dalam dunia ekonomi atau peristiwa ekonomi lainnya. Hampir dapat dipastikan tidak bisa lepas dari hukum penawaran dan permintaan. Bahkan coba kita perhatikan pimpinan strategis ekonomi kelas dunia, perusahaan-perusahaan besar itu. Apa yang selalu mereka pikirkan untuk meningkatkan kinerja perusahaan mereka? Mereka selalu berpikir apa sih yang dibutuhkan masyarakat? Berapa besar kebutuhan masyarakat atas hal tersebut? Bisakah kita memenuhi kebutuhan tersebut? Apakah ada
barrier to entry terhadap hal tersebut. Pertanyaan-pertanyaan tadi mencerminkan bahwa semua orang selalu berusaha mencari peluang, dan peluang tersebut adalah demand atau permintaan. Di dalam dunia ekonomi, semuanya berusaha mencari demand atau permintaan, kemudian berusaha memikirkan bisakah mereka memberi penawaran terhadap demand atau permintaan tersebut. Kemudian berapa kemungkinan ada pihak lain yang juga memberikan penawaran terhadap permintaan yang ada. Semua hal-hal rumit tadi dan hal-hal rumit yang akan menyertainya kemudian selalu berawal pada satu hukum sederhana yang sangat penting, namun ironisnya sering kita abaikan, yaitu hukum penawaran dan permintaan. Oke, itu dulu. Sampai jumpa di konten yang lain.